Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita fotografi. Minggu lalu Anda ada tugas ya yang perlu Anda buat. Kemarin membuat street fotografi ya, sama still fotografi ya. Baik, nanti kita akan bahas, tapi karena ini menjelang liburan ya, jadi saya perlu mempersiapkan proyek akhir. Ya, di sini proyek akhir. Kemudian mengenai teknis perkuliahan ya, kita sudah sekarang 4, berarti 3. Itu kalau di bulan puasa kita mulai jam 8 ya. Karena jam 7 itu terlalu kadang masih ngantuk gitu kan ya. Masih ngantuk. Kenapa saya juga sanggupnya di jam 8 karena jam tidur berubah. Ya. Jam tidur biasanya jam 11 udah tidur. Nah, sekarang jam 1, jam 2 saya baru tidur. Sehingga kalau jam 7 itu terlalu pagi ya. Jadi jam 8 itu udah bisa aktivitas kembali. Nah, jadi perkuliahan online seperti ini pasti jam 8 kita mulai. Kemudian kenapa saya belum blended lagi ya, belum blended atau ini nanti sekalian setelah libur Idul Fitri, nah barulah nanti kita akan tatap muka ya. Kita akan tatap muka setelah libur Lebaran karena ini mata kuliah praktek ya. Jadi ada yang sesuai dengan anjuran UPI kan harus datang gitu kan ya. Harus datang walaupun yang memang tidak bisa datang sama sekali nanti online. Jadi kemarin kan online hanya baru berapa orang, 20-an ya. 20 orang itu paling banyak. Nah, nanti kita bisa lebih banyak gitu. Jadi Anda misalkan bisa praktek, hunting gitu kan. Karena kalau sesuai jadwal kita ada 2 waktu, di jam 7 dan di jam 1. Jadi kalau misalkan jam 7 kita ketemu dulu, Anda praktek fotografi, nanti bisa di jam 1 kita ketemu. Atau jam 1 kita mulai ketemu, karena kita ngambil waktu sore untuk mengambil fotonya, ya berarti nanti minggu depan yang paginya kita bahas foto ya. Tapi kalau misalkan yang pagi kan kita bisa hunting pagi, nah di jam 1 kita bahas ya seperti apa. Memang prakteknya tidak cukup dalam waktu kuliah ya. Waktu kuliah kita 3 SKS tapi praktek fotografi nggak cukup ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang lain gitu. Nah, kalau misalkan hanya 10 orang gitu, 20 orang ya bisa cukup. Tapi biar semuanya mengalami ya, semuanya mengalami untuk mengambil foto dengan kamera misalkan ya Anda harus praktik setiap orang ya. Karena kita bukan sastra fotografi ya. Kalau sastra fotografi nggak perlu praktek gitu kan ya. Anda membuat tulisan, esai mengenai mata kuliah fotografi selesai, tapi data nggak ada. Karena nanti ya untuk proyek akhir ini kelompok ya, untuk proyek akhir ini kelompok. Jadi Anda mau tidak mau bagaimana caranya ini kelompok bisa berjalan. Untuk total kelas A dan kelas B ada berapa orang? 96, Pak. 96 ya, ini baru setengahnya ya. Yang masuk, yang lain masih pada tidur. Ya, sudah. Jadi yang ini saya tidak akan menunggu ya, langsung. Jadi nanti 96 ya. Nah, saya hitung dulu idealnya berapa satu orang berapa kelompok. Satu kelompok berapa orang? 96 kalau misalkan. Wow. 24. Wah, banyak banget ya.
Oke, baik, ya. Jadi satu kelompok, karena ini banyak sekali ya, jumlahnya. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang, ya. Satu kelompok 5 orang, saya rasa itu, cukup, ya. Saya rasa cukup, kemudian yang menjadi, apa namanya, tugasnya apa, nah nanti kita lihat. Sebentar ya. Nah, baik. Jadi nanti Anda buat, kelompok ya, satu kelompoknya 5 orang, jadi kurang lebih ada 19 kelompok atau 20 kelompok nantinya. Oh, banyak sekali ya. Jadi satu kelas kurang lebih ada 10 ya, kurang lebihnya. Jadi bisa bisa jadi 19 kelompok atau 20 kelompok. Nah, untuk kelompok ini silakan, tidak akan saya yang bagi ya, silakan Anda sendiri yang bagi dan mohon dibagi rata. Maksudnya dibagi rata bagaimana yang, apa namanya, dipastikan ya kriteria kelompoknya di situ ya ada 1 orang, 2 orang, paham fotografi ya. Minimal kalau bisa, kalau memungkinkan, tiap kelompok ada kamera ya. Jadi Anda yang punya kamera, nah dibagi nih ya kelompoknya, dia yang punya kamera. Kemudian kemarin yang punya, prodi itu ada 4 Nikon ya, ada 4 kamera, Nikon. Nah, berarti kan sisanya kita memerlukan, kurang lebih 16 kamera ya, kalau ada. Ya kalau enggak nanti kita bisa gantian, ya bisa saling ini. Karena kan hunting-nya mungkin bisa jadi Anda, waktunya beda-beda kan, ada yang hunting-nya hari Senin, ada yang ini. Kita kalau praktek tinggal praktek indoor ya, sama outdoor itu hunting, benar-benar ya, nanti kita di dalam kampus saja lah ya, tidak perlu ke mana atau terserah Anda kesepakatannya bagaimana. Ya misalkan kita cari satu tempat, misalkan apa ya, yang paling dekat ada objek foto misalkan kebun binatang. Nah, jadi kita masuk ke kebun binatang semuanya, kan kalau puasa bingung ya mau prakteknya, ini nggak enak gitu kan, tapi nanti setelah, eee, libur Idul Fitri kan enak gitu, Anda bisa sambil makan, bisa sambil ini, ya kan. Apa mau di Heritage Bandung, ya, nanti kita sepakati mau di mana. Jadi satu hari itu kita hunting di satu tempat, ya, dari pagi sampai sore. Nggak akan 24 jam kalau sama saya. Cukuplah dari pagi sampai sore. Jadi waktu pagi, siang, sore kita gunakan. Tinggal nanti kita perlu, setelah, liburan kita praktek, ini, indoor ya, di studio, kita praktek. Kemudian untuk, luarnya kita perlu 1 hari ya. Jadi kalau bisa semuanya bisa hadir, itu kita hunting, ya, ini kita hunting. Oke, tadi kembali kepada kelompok, jadi Anda buat, satu kelompok 5 orang, ya. Proyek akhirnya membuat apa? Mudah sekali, ya. Mudah secara tugasnya, tapi prakteknya ini tidak mudah, ya. Kita membuat foto story, berbeda dengan foto novela, hati-hati, ya, foto story. Contohnya di mana saya akan tunjukkan, ya, sebentar ya.
Ya, ini ya. Contoh-contohnya Anda bisa lihat di sini. Ini yang sudah dibuat, yang ada di fotografi.upi.edu. Ya, ini kan belum update, yang terakhir update itu 2013 kayaknya ini. Ya, terakhir update-nya. Maksud saya adalah nanti yang Anda membuat seperti ini juga. Sana dulu. Bentar ya, nih. Saya masih di rumah karena masih pagi. Kalau ke kampus itu di sana di kamar. Oke. Jadi Anda membuat seperti ini. Jadi nanti ini sebentar ya. Oke. Baik ya, mohon maaf ada ini karena seninya kalau ngajar di rumah seperti itu. Ya mungkin ada juga sama ya, ada apa kalau di rumah itu memang sulit ya. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kita membuat e-magazine seperti ini. Contohnya ini nih, ada Happy Day Indonesia, ya edisi Happy Day Indonesia. Ini menggunakan Jumake ya, jumake.com. Nah, jadi membuat majalah digital tentang foto story. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Dalamnya ya foto, ya, tidak banyak apa namanya kata-kata, ya. Jadi sampulnya, ya, siapa saja ini kelompoknya kan ya, timnya, pendahuluannya tentang apa, gitu kan ya. Nanti Anda terserah ini mau seperti apa, ya. Yang penting Anda ini siapa yang membuat ini, jadi seperti hanya majalah. Nah, kontennya itu apa saja? Ini kan karena beberapa tema ya. Jadi ada yang tentang Tengger, Sensi, ada tentang Borobudur, ya ada Kemuning, ada Raja Empat. Karena ini sebuah majalah secara utuh. Tapi kalau kita dibuat satu saja, misalkan tentang Raja Empat, ya sudah Raja Empat menceritakan tentang Raja Empat. Kita contoh yang pertama ya. Nah ini foto story tentang The Tengger Sensi, ya. Nah ini kan awalnya seperti ini. Kata-katanya nggak cuma segini aja. Nasib pertama saat menjejakkan kaki di lautan pasir adalah tertegun dan diam. Terhampar keindahan alam kaldera pegunungan Tengger. Jadi tidak kata-katanya yang menjadi kekuatan, tetapi fotonya. Berbeda ketika Anda dulu di mata kuliah media pembelajaran, itu adalah kata-katanya, foto-fotonya tidak terlalu ini. Ini kan lihat dari fotonya kan bagus sekali, ya. Kelekukan gelap terang pasirnya terlihat, ya. Karena kan menceritakan pasir, jadi fokusnya pasirnya bagaimana terlihat ketika di waktu pagi hari, ya, mencapai lokasi dan menggunakan ini. Lihat ininya, kenapa tidak still si gambar mobilnya, dia bergerak, berarti seolah-olah bahwa untuk mencapai ini kan menggunakan yang ini. Jadi kita merasakan bahwa mobil ini bergerak kan. Nah, ini berbicara tentang gunungnya, maka fokusnya gunung, si pasiennya tidak dilihatkan. Nah, ada kuda, ada sepeda motor, ya. Nah, kemudian ini bila ingin bermalam, itu seperti apa? Ya, ini suasana di jam 6 sore ini seperti ini, dia ceritakan. Oke, ini bercerita tentang Don Hasman. Ya, foto story menceritakan tentang seseorang. Ya. Loh. Ya. Jadi ini foto esai. Jadi ada esai seperti ini. Ya. Ini gabungan antara kalau seperti ini foto esai. Ya. Nah, ini kembali ke foto story. Ya.
Ini dia bukan sengaja seperti ini ya posenya. Dia sedang lagi berjalan nih kayaknya ya. Lagi jalan mengambil foto. Oke, terus ada videonya. Recording in progress. Oke. Ini tentang unan-unan. Ya. Nah, kalau foto story lebih kepada fotonya. Ya. Ini bisa pas di tengah, kemudian ininya mengambil dari sini, kita bisa kebayang kan, ini ngambil dari sini. Ya. Atau ini mau menyimpan ke sini nih, kalau lihat matanya ya. Kalau lihat mata si ininya, dia mau menyimpan ke sini. Tentu ini kita harus menunggu. Di tengah jalan kita harus menunggu mengambil foto seperti ini. Ya. Kemudian fokusnya bisa di depan, yang lain di belakangnya jadi blur. Ya. Nah, ini ada kan foto seperti ini ya. Ya, dan nenek-neneknya melihat si kakeknya lagi nyiram apa ini ya. Ini kan foto yang kita harus menunggu momen ini. Pas di sini, ini pas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah foto story itu. Ya. Pagi ini menjelaskan si Andra 2 tahun, bagaimana kita bisa mengambil foto yang bisa menjelaskan anak 2 tahun di Tengger itu seperti apa. Coba kalau 2 tahun di kita, 2 tahun itu masih ini, tapi di sini kan lihat pipinya agak kotor gitu kan, ini berarti kan dia ada di jalanan, maksudnya di luar ya, baru anak 2 tahun. Kemudian mencirikan anak-anaknya apalagi, sudah jelas pakaiannya, wajahnya, dia bawa-bawa ini jajanan, nah ya, ada sesuatu yang dibawa. Nah, tentang ulang-ulang ini banyak ya, kalau di sini banyak sekali tuh ya. Jadi yang banyak adalah si fotonya ya. Jadi yang foto story itu bagaimana si foto ini bisa menceritakan ya, bisa menceritakan. Oke. Nah, ini juga misalkan tentang kreangans ya, kreatif dengan sampah. Jadi kalau ini bercerita si ini membuat ya. Jadi si objeknya adalah sampah, dia bercerita tentang sampah. Ya, menceritakan bagaimana si sampah ini ya. Tetapi menurut saya ini teksnya terlalu banyak ya. Nah, contoh lagi di majalah yang lain, di sebuah surat kabar, foto story tentang keris nih. Tapi ini bagus ya, sebagai contoh juga. Ada sinopsisnya, ini sebagai cerita ini tentang apa ya, karena ini sebuah media massa ya, surat kabar itu ada esainya ya, tapi kita fokuskan ke foto story-nya yang ini ya, jamasan pustaka. Jadi apa diceritakan satu kalimat gitu kan ya, tapi menceritakan terus nih ya. Ini tekniknya sama ketika kita mengambil foto jembatan ya, dari ujung ke ujung. Jadi kalau ada foto ujung ke ujung, jangan ada di sini di samping, ujung-ujungnya di sini, kiri ke kanan, jangan. Tidak terlihat bahwa panjangnya sebuah objek itu tidak terlihat, tapi ujung ke sini ya, miring, itu pasti akan terlihat panjangnya seperti apa ya, objek panjang. Oke. Ya. Tuh. Ya. Nah, foto ini ada yang membuat foto dengan tema yang sama ya. Foto dengan tema yang sama seperti ini itu menang di lomba foto story di
Australia, ya, di Australia. Namanya Kang Gali Sedayu, ya, Gali Sedayu. Nah, ini proses pembuatan keris, ya, menceritakan bagaimana proses pembuatan keris. Ya, dan kita juga nggak tahu ya. Nah, maksudnya kan kita nggak tahu sampai ke dalam-dalamnya seperti ini. Ya. Tapi seninya kan ketika gini Anda harus Anda harus mencari tempat pembuatan keris di mana. Kemudian Anda harus menemui pemiliknya. Kemudian Anda harus izin dan Anda harus ada di sana dari awal sampai akhir. Jadi tidak cukup dalam waktu 1 hari 2 hari, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, seni foto story di sananya. Jadi sosialnya, kita bersosialnya. Ya. Kan orang belum tentu dapurnya mau dipoto kan. Nah, kita harus pendekatan. Nah, itu ya. Ini tentang membuat keris. Ya, bagaimana sampai akhirnya jadi keris. Ya. Oke. Ya, jadi bisa dilihat. Jadi itu membuat foto story. Sudah terbayang tugas akhirnya? Nah, untuk foto story ya ada yang apa ya istilahnya ya? Ada yang rekayasa, ya, ada yang natural, jadi spontan. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan begini, Anda ingin menceritakan misalkan profesi seorang guru di pedalaman, ya, misalkan itu bisa syuting tuh, ya, bisa syuting bagaimana terlihat betul apa perjuangannya. Atau foto story kita ingin membuat sebuah ilustrasi foto perjalanan hidup seseorang, ya kan? Perjalanan hidup seseorang sampai akhirnya dia bisa menjadi orang yang sukses misalkan. Nah itu kan ketika masa lalunya tidak mungkin kita mengambil foto yang ada saat ini. Kita perlu syuting, ya maksudnya perlu rekayasa di sana dan perlu model ketika kecil dan sebagainya. Ya, itu juga bisa. Ya, nah ada pilihan mau yang mana. Kalau kita mau yang natural, tapi yang natural yang maksudnya yang objek yang ada gitu, itu biasanya Anda harus menunggu. Anda harus tahu dulu. Misalkan begini, hari pertama ya Anda kenalan, ngobrol, ya begini-begini, tujuannya mau ngapain, foto. Kemudian diikuti, ya hari berikutnya diikuti tuh dari awal sampai akhir dia ngapain. Ya sambil dikit-dikit kalau ada yang bagus kita ambil foto gitu kan ya. Terus kita fokuskan ke pengambilan foto. Nah itu seperti itu ya apa namanya prosesnya itu nanti Anda mengalami seperti itu. Itu tidak langsung hari ini ke sana selesai 1 hari ngambil foto, saya rasa enggak ya, akan sulit kecuali objek foto yang memang sering kita lihat ya. Nah tema-temanya ya memang harus yang menarik ya, yang bagus itu yang orang lain nggak tahu. Nah kita kasih tahu lewat foto ini seperti apa, jadi balik layarnya seperti apa, itu yang menarik ya. Jadi boleh apapun ya foto story, jadi difokuskan ke fotonya ya. Kemudian berapa foto saya rasa perlu di ini ya, maksimal 10 foto ya. Itu juga udah banyak ya 10 foto ya. Minimalnya 5 ya, maksimal 10. Ya, minimalnya 5 foto, maksimalnya 10. Kita lihat yang ini sudah ya. Ada yang banyak, ada gitu kan ya, tapi foto story biasanya nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak sekali ya. Minimalnya berapa ya?
Saya harus membandingkan dengan foto-foto yang sudah ada biar ini ya. Nah, contoh yang ini berapa foto? Kita lihat. Ini dibuat oleh Tekpen angkatan, saya lupa ya, 2012 kalau nggak salah ya. Ya, ini angkatan 2012 ya. Dulu emang 4 kelompok ya, saya masih ingat 4 kelompok. Tapi karena ini banyak ya, ada 96, jadi saya tambahkan jadi satu kelompok 5. Ya, jadi ini menceritakan tentang siapa penjaga apa namanya lalu lintas ya di kampung di Ranca Ekek, di daerah Cicalengka atau Ranca Ekek. Nah ini si orang ini yang kita menceritakan ini ya. Ini udah, ini cuma 5 ya, cuma 5 foto, berarti ya minimal 5, maksimal 10 ya, boleh lah maksimal 10. Kalau yang si kontan ini ada berapa foto? 10 kalau nggak salah ya. Ya. Ini 10 ya. Jadi 5, 10. Jangan terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak foto ya? Karena Anda tidak akan berpikir kreatif nantinya. Kalau banyak ya, foto terus step by step gitu kan ya. Enggak, tapi kan menceritakan. Jadi foto pertama tentang scene pertama ya. Kalau dalam video gitu kan ya, pakai video. Foto kedua menceritakan tentang scene atau menceritakan episode yang kedua. Foto yang ketiga menceritakan episode yang keempat. Nah, itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, di satu foto itu bercerita satu episode. Ya, yang bagus itu seperti itu. Ya, bukan step by step. Ini kalau terlalu banyak ya bukan foto story namanya. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kita buat majalah juga, tapi kita lihat ya, maksudnya begini. Sekarang ini kan trennya media sosial ya. Nanti untuk memamerkan sebuah karya fotografi itu melalui media sosial, misalkan Instagram. Nah, apakah kita dibuat seperti itu? Ya, si foto story-nya, ya nanti bisa di-share ke yang lainnya. Tetap itunya seperti ada di majalah, jadi ada captionnya di sana. Ya, di sebuah fotonya ada captionnya. Itu juga bisa seperti itu. Ya, kayaknya itu menarik ya. Saya rasa belum ada IG-nya fotografi Tekpen UPI, belum ada ya. Anda pernah lihat belum? Karena saya nggak update orangnya. Belum, nggak boleh lah. Ya, itu lebih menarik menurut saya. Karena itu juga bisa dipublish di website juga bisa. Jadi biar nanti si Instagram itu update sebagai jejak digital tiap tahun ya. Nah, kita buat nih mulai tahun ini. Ya nanti selanjutnya tinggal mengupdate media sosial itu gitu. Ya, si IG itu kita tinggal diupdate saja. Jadi nanti jadi tahu, saya pernah buat tugas fotografi ada di mana, nah, kan gampang ya mencarinya. Dan kira seperti itu. Ya boleh nanti saya siapkan untuk itunya ya. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Hmm? untuk temanya foto story ini bebas atau gimana? Ya, untuk temanya
tentu bukan masalah bebas bersebut, tapi karena kita fotografi untuk pembelajaran dan pendidikan, jadi temanya pendidikan atau pembelajaran. Atau yang paling mudah, yang paling luas tentang pendidikan. Intinya begini, jadi tidak harus itu mata pelajaran misalkan, ya, tidak harus. Jadi sesuatu ketika orang menonton atau ketika orang melihat foto story ini, dia tergugah ada perubahan. Jadi bisa belajar dari foto story ini. Ya misalkan tadi ya cerita tentang misalkan cerita kita tentang bagaimana tadi yang tukang jaga rel. Nah, tadi kan kurang sedikit, kenapa? Mungkin pendekatannya kurang. Ya, pendekatan kita dengan si penjaga relnya kurang, sehingga ketika kita melihat fotonya kurang tergugah gitu. Nah, kira-kira bagaimana mendapatkan momen itu? Ketika Pak Cepi di awal pernah memperlihatkan sebuah foto, ada foto satunya di Ethiopia ya, foto anak kecil, satunya lagi ada foto burung gagak. Ya, masih ingat ya, foto anak kecil yang dia sedang jongkok dan kering kerontang badannya ya, dia tinggal tulang belulang. Itu kan satu foto kita bisa merasakan, aduh, gimana gitu kan ya. Atau ada seorang bayi yang terdampar di pantai. Tapi ke satu foto itu kita, nah ya, kira-kira itu sebenarnya yang harus kita dapatkan. Ya. Nah, jadi dengan melihat foto story kita bisa tergugah atau terinspirasi misalkan ya. Jadi foto story yang mendidik. Dia bukan untuk hiburan. Ya. Bukan. Karena foto story untuk hiburan bisa, tapi kita bukan untuk itu. Jangan saya foto story untuk itu, tapi kita memberitahu kepada masyarakat ya tentang apa yang jarang diketahui, kira-kira seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Jadi foto-foto yang mendidik lah, foto-foto yang mendidik. Tidak harus, misalkan menceritakan, yang mendidik kan memberikan pengetahuan kepada orang lain beda-beda. Misalkan contoh apa, orang yang kesulitan ya. Misalkan kemarin-kemarin di awal-awal sempat viral ya di media sosial, ada orang yang membuat foto story tentang bagaimana seramnya terkena COVID. Sampai dia membuat satu foto, ada jenazah dibungkus, kemudian ada di tengah-tengah di sebuah kamar di rumah sakit, diambil fotonya. Pernah lihat foto itu? Yang viral di komentar, si Anji Drive ikut komentar ya, artis-artis ikut komentar. Itu adalah foto story. Orang tidak perlu lihat itunya. Nah, maksud saya seperti itu ya. Tidak perlu menjelaskan detail menggunakan kata-kata. Foto story itu lebih kepada kita menjelaskan sebuah aktivitas gitu kan ya, sebuah aktivitas. So fotonya saya juga nggak nyimpen ya, itu di mana foto-fotonya yang viral itu ya. Dia ada foto yang viral satu gitu, dia itu sih pasti dia paham benar gitu, momennya itu paham benar, bisa menceritakan seperti apa selainnya itu ya. Kalau dalam foto nggak mungkin spontan, pasti ada sesuatu yang direkayasa gitu kan ya. Dia pakai lighting, cahayanya diatur sehingga bisa
suasana dingin, mencekam, ya ketakutan, itu bisa terasa hanya melihat satu foto. Itu sempat viral di media sosial. Di sesuatu yang apa namanya, yang jarang orang ketahui gitu. Nah itu kan menarik, jadi orang itu jadi penasaran gitu. Kalau misalkan hal-hal yang sudah diketahui banyak orang, misalkan ya, kemudian kita buat foto story-nya menjadi sesuatu yang tidak menarik. Ya, jadi harus dipikirkan idenya apa nanti dengan kelompok. Ya harus dipikirkan. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Oh iya Contohnya Pak, tadi ya. itu di sini. Yang maksudnya maksimal sama minimal tuh udah plus cover atau belum Pak? Ya kan covernya nanti diambil dari foto yang memang bagus. Enggak termasuk cover ya, tidak termasuk cover depannya. Tapi itu sudah menjelaskan si isinya itu 5-10. Nah, kalau 10 itu udah sama cover. Kalau 10 ya. Kalau 10 udah sama cover. Pasti dari 10 foto ada satu foto yang menarik untuk dijadikan cover. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dan jelas ini tugasnya. Ini simple ya, Anda buat kelompok, satu kelompok 5 orang, Anda pikirkan idenya mau tentang apa. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada yang tadi terlewat. Kita biasakan ketika mengembangkan sebuah media, baik itu fotografi, jadi Anda membuat GBM ya. Anda buat GBM, Anda buat sinopsisnya, ya, sampai kepada storyboard. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini kalau misalkan saya jelaskan lagi bagaimana membuat storyboard, ya kita kembali lagi mengontrak media pembelajaran gitu. Ya, membuat storyboard, GBM, buat dulu GBM-nya apa. Jadi nanti tujuannya apa? Ya, foto story yang menceritakan tentang apa, ya, menjelaskan tentang apa, menggambarkan tentang apa. Itu jelas dulu. Ya. Kemudian sinopsisnya, ya, satu paragraf, ya, jangan 2 paragraf, sinopsis satu paragraf. Kemudian storyboard. Nah, kira-kira storyboard boleh dengan kata-kata dulu atau gambar sketsa. Kira-kira udah ketemu nih, misalkan saya ingin menceritakan foto story tentang suasana lebaran misalkan ya. Tapi suasana lebaran, misalkan suasana lebaran di lapas. Kalau nggak tahu kan ya, suasana lebaran di lapas seperti apa. Nah, tapi berat sekali Anda harus masuk lapas pas lebaran kan, harus izin. Ya misalkan seperti itu kira-kira. Nah, kita sudah tahu tuh tujuannya mau ngapain, ya. Nah, kita buat storyboardnya, ya, tentang foto pertama, ya, scene 1. Ingin mengambil sebuah objek, Anda ceritakan tuh, ya, di deskripsinya Anda ceritakan objek yang misalkan orang foto sedang melamun atau apa, menahan kerinduan kepada keluarganya. Nah, misalkan itu kan di lapas ya, dan sedang menunggu atau akan sholat id, atau awalnya kita ingin buat orang yang sedang berdoa atau sedang menangis gitu kan ya. Itu bagus untuk yang di awal. Kemudian selanjutnya scene yang kedua, nah si fotonya ingin menceritakan tentang suasana persiapan ya, persiapan untuk sholat id, atau misalkan dari luar dulu suasana secara umum, bagaimana keadaan di lapas ketika itu.
Nah, itu kan bisa. Nah, kira-kira itu pentingnya storyboard. Sehingga ketika Anda mau mengambil foto, Anda sudah terbayang ingin mengambil foto yang seperti apa. Nah, kemudian kan di storyboard ada kata-kata dan visual ya. Nah, si visualnya kita menggunakan bahasa kamera ya, misalkan close up kah, atau dari medium close up, atau misalkan dari jauh, atau misalkan HP di zoom ya, zoom out, zoom in. Nah, itu bahasa-bahasa kamera yang digunakan di visual. Atau kita gambar buat sketsa di gambar, itu juga boleh ya, kira-kira seperti apa. Jadi ketika mengambil foto, tidak asal-asal mengambil foto, kita sudah terbayangkan nih yang belum keambil scene 3 nih, tentang ini, cerita tentang ini ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi tiap satu scene foto itu menggambarkan tentang apa, itu kita perlu didesain dulu ya. Anda buat BBM, jadi masih ada waktu 2 minggu ya membuat itu. Dari minggu ini, minggu depan kita ketemu lagi minggu setelah Lebaran, tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Iya, kita ketemu lagi 9 jadi pengerjaan 2 minggu ya. Nanti kita akan ketemu di depan apa yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, nanti baru saya review, akan tanya kelompok 1 tentang apa, bercerita dulu ya. Nah, kan nanti memungkinkan atau tidak gitu kan ya, jangan beresiko kan ada. Jadi di komunitas fotografi itu mengambil foto orang pengamen ya, pengamen. Jadi lucu, ini terjadi di daerah Braga, ya. Di pengamen itu difoto ya. Nah, setelah itu difoto, diikuti, jadi menggunakan lensa tele, jadi pengamennya dari jarak jauh. Nah, ketika mau pulang ya, si pengamen itu dia ganti baju ya, kemudian dia naik mobil, si pengamennya. Ini asli loh, di Bandung naik mobil. Nah, ketika mau naik mobil ketahuan nyamperin preman, kemudian ditutup. Nah, maksud saya ya, kalau pengamen kayak itu, pasti pengamen di foto pasti nggak mau dia ya, malu. Namanya kita ya yang lain lah, apa namanya, ceritanya yang lain. Itu yang terjadi ya. Waduh, kita repot juga ya, jadi harus langsung bawa. Tapi itu bukan mahasiswa, memang seorang fotografer, jurnalis ya, jurnalis. Dia jurnalis, emang profesinya sebagai wartawan ya, jurnalis. Dia sampai itu kena seperti itu ketika membuat sebuah foto story. Oke, ini sudah jelas ya, saya rasa instruksi tugasnya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas akhir ini tuh sebagai penilaian UAS, Pak? Enggak, biasanya Pak Cepi UAS ada lagi. Biasanya ya. Baik, Pak. Tapi kalau proyek akhir ini sudah proyek akhir UAS ya. Ya, untuk proyek akhir ya. Jadi tugas apa namanya? Nilai yang besarnya ya dari penugasan itu ini. Karena kita UTS belum mengerjakan soal belum kan ya? Belum ada kan? Di fotografi, nah itu biasanya Pak Cepi menyimpannya ketika UAS. Nah, konsep biasanya nggak banyak ya. Paling banyak pun 30 biasanya, 30 soal. Jarang nggak banyak soalnya.
Ada lagi? Ya project akhir kita ini ya, di foto story. Sudah jelas? Oke, jika sudah jelas ya, saya beri kesempatan untuk Anda berdiskusi, membagi kelompok ya. Nah, silakan karena banyak sekali ya kelompok. Tapi sebelum itu ada salah seorang kakak tingkat Anda yang izin ke saya akan memberikan kuesioner ya. Nanti saya ini ya share dulu. Jadi mohon bantu sedang mengerjakan skripsinya. Dia hanya mengisi kuesioner. Saya undang dulu ke siapa namanya ya. Angkatan 2018 kalau nggak salah. Assalamualaikum Pak. Saya Pak Yuli. Oh udah ya? Iya Pak. Oh berarti ini udah ya? Iya Oke. Pak. Nah ini Yulina mau apa? Share apa? Mau Kuesioner ya? share kuesioner Pak untuk penelitian skripsi saya. Oke. Jadi teman-teman silakan nanti dibantu untuk mengisi kuesionernya ya terkait kebutuhan skripsi. Ya, terima kasih Pak Afad sebelumnya. Ya. Baik, untuk itu kalau jika tidak ada pertanyaan, saya cukup dari saya ya, karena ini project ya. Jangan saya banyak menjelaskan, Anda yang perlu banyak bekerja. Ya. Oke, itu saja pemaparan penugasan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, silakan dilanjutkan ya Yulina untuk memberikan kuesioner ya. Saya izin Ya. live ya. Baik Pak, terima kasih.